Chosen, ini YouTube channel kami dan ini iTalk, Iconic Talk. Kali ini bersama saya sendiri, Belia. Jadi hari ini kita akan bahas soal achievement bersama salah satu member iconic kita, yaitu adalah Kak Bram. Halo. Thank you Kak, udah ada di sini. Thank you banget. Apa kabarnya Kak? Baik. Baik, Puji Tuhan baik. iya, sampai di mic-nya digituin ya. Mudah-mudahan suaranya masuk pasti. Cuman sebelumnya mungkin ada beberapa teman-teman yang di luar member ikonik kita ini yang nggak tahu siapa sih Kak Bram ini. Boleh tau nggak dijelasin singkat aja sih, kayak mungkin dari background keluarga, terus juga mungkin pendidikan yang dijalani. Itu apa? Dari nama lengkap dulu ya? Iya, boleh. Nama lengkap Abraham Nathanael Nainggolan. Abraham Nathanael Nainggolan. Ya, udah tahu kan di belakangnya ada marga Nainggolan, berarti papi saya orang Batak. Orang Batak. Ya, tapi kok mukanya kayak gini? Kayak gini gimana? Agak ada Chinese-nya. Berarti mami saya yang Chinese gitu. Gitu. Ya, jadi papa orang Batak asli dari Medan. Ketemu mama di Jember. Terus nikah. Oh gitu. Dan tiba-tiba muncul lagi. Muncul lagi kan. Iya. Untuk background keluarga, saya lahir dari keluarga pendeta, papa pendeta, mama pendeta, kakek pendeta, pendeta, semua pendeta. Wow. Cuman saya kayaknya keluarga besar. Gimana Kak? Enggak, nanti. Cuman saya aja kayaknya bukan pendeta. Oh, kita nggak tahu ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya, jadi background keluarga pendeta, papa sebenarnya selain pendeta, papa sama kakek itu juga dosen di salah satu kalau kalian tahu di Batu SAB, punya sekolah tingginya namanya STA, Sekolah Tinggi Alkitab Batu. Gitu. Jadi untuk pendidikan sarjananya papa yang dosen. Papa lebih ke dosen teologi, kalau kakek lebih ke dosen bahasa Yunani. Wow. Bahasa Ibrani dan Yunani. Ya. Kalau misalnya pendidikan selama ini menjalaninya di Surabaya semua? Pendidikan dari kecil di Surabaya. Dari kecil sampai kuliah? Sampai kuliah, baru kerja di Bali. Kerja pengen merantau juga. Emang pengen merantau ya? Bukan terpaksa merantau ya? Bukan, dan dari kuliah juga, waktu magang sih juga udah merantau di Jakarta. Pernah magang juga di Jakarta, jadi pengen keluar sih sebenarnya. Udah bosan di Surabaya. Emang ya kalau cowok tuh kayak jiwa petualangannya tinggi banget ya, gitu rasanya. Dulu SMA aku di Santo Carolus. Santo Carolus itu di depannya Petra 5. Ya, kalau di Surabaya terkenal lah. Kalau di Bali mungkin samar-samar nggak tahu mungkin ya. Editor tolong ya dikasih ya, ada foto sekolahnya. Sinkar namanya, Sin Carolus. Itu saingan dengan Petra 5. Ya, itu agak salah satu SMA favorit swasta sih di Surabaya. Dan kuliahnya di saingannya Sinkar, Petra. Kuliahnya di Petra, jurusan komunikasi public relation. Corporate communication. Corporate communication. Dulu ada 2 major itu broadcast sama corporate. Kalau saya ambil ke corporate communication. Kalau nggak memilih yang broadcast, yang TV apa itu, karena waktu itu sempat dulu waktu di awal di semester 1 pengennya tuh jadi presenter, dulu sering ikut lomba presenter berita, menang. Oh ya? Karena masuk ke Petra ya, yang di Petra itu terkenal dengan lombanya yang bergengsi, yang lomba presenter beritanya bergengsi, namanya LPBT. Nah, itu teman saya sekarang yang kemarin juara sekarang sudah jadi reporter di Metro TV. Hai Reno. Hai Reno. Ya, Reno. Sering ini kok di Metro TV sering itu teman satu kampus juga. Satu kampus. Terus seiring itu kan pemilihan corporate-nya, pemilihan majoringnya kan di semester 4. Nah, selama 4 semester itu beralih hati Christian-nya ke corporate. Kenapa akhirnya? Karena lebih mungkin dari style, mungkin lebih ke corporate, lebih strategik ya. Suka yang agak strategik gitulah berpikir untuk kan kalau di corporate itu kan
apa namanya, dulu belajar misalnya ada krisis di perusahaan, gimana cara ngatasinnya, itu kan strategik sekali kan. Kalau di broadcast kan floor director lah, terus lebih ke tim gitu kan, lebih ke tim. Ya suka, cuman lebih ke sana karena dulu juga apa namanya, nggak tahu apa, lebih apa di pekerjaan tuh mungkin lebih masuk gitu loh. Mungkin dulu ya. Oh, jadi karena itu akhirnya iya sih, waktu zaman dulu ya, waktu berapa tahun lalu ya. Tapi itu nggak ikut-ikutan sama temen kan? Enggak. Buktinya dulu kita sahabat bertiga tuh, saya, Reno, Felix, semua dari awal harus ke broadcasting, akhirnya saya mecah tanpa ada ini. Ya akhirnya sukses di tempatnya masing-masing. Dia sudah tidak ada pertengkaran. Tidak ada pertengkaran. Oke. Ya. Tapi menurut nggak usia sekarang berapa, Kak? Usia bulan ini. Tahun ini 24 tahun. Tahun ini 24 tahun. Wow. Usia tahun ini 24 tahun dan berarti kan sudah lulus kuliah nih. Udah lulus kuliah. Nah, sekarang kerja, boleh dikasih tahu nggak, boleh sharing nggak kerja ini sekarang di mana, terus jabatannya apa nih, Kak? Untuk sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi Smartfren Telekom. Perusahaan kalau di apa namanya, di PT itu PT Smartfren Telekom Tbk gitu. Itu mirip-mirip. Itu jasa telekomunikasi. Kalau kalian pakai HP, ada ada slot kartu. Nah, itu kartunya dimasukin. Nah, itu ada di Indonesia ada 5 provider, salah satunya Smartfren. Salah satunya Smartfren ini ya. Ada si merah tua, biru, kuning, hitam, sama kita merah. Kayaknya ini sudah terbiasa banget ya, nyebutin langsung warnanya, jadi tidak menyebutkan brandnya. Sekarang saya ada di provider yang merah muda, pink. Merah muda ya, Smartfren. Pasti udah pada kenal lah sekarang, karena sudah kita banyak promosi, kita banyak endorser juga untuk di itu. Televisi iklan juga kayak udah gencar banget ya untuk perusahaan ini. Untuk jabatan di Bali ini, saat ini saya menjabat sebagai area sales manager di departemen komersial group. Oke, wait. Jadi di usia 24 tahun sudah menjabat sebagai manajer nih? Puji Tuhan sudah menjabat sebagai manajer. Oh, keren banget. Ya berkat doanya Om Tante juga sempat waktu itu apa namanya 8 bulan yang lalu itu saya sempat di depan ketemu Om, itu memang ada desas-desus promotion. Karena dapat surat gitu promotion. Sebenarnya panjang ceritanya, mau dari mana dulu ya? Bebas. Gini ya. Ini juga saya mau cerita waktu pertama kali saya ke Bali. Oh iya, boleh. Ya, enggak panjang, enggak. Ini sekalian mau kesaksian juga, dan saya baru menyaksikan ini ke Kak Petrus aja. Ke Kak Petrus, enggak tahu Kak, waktu kemarin itu ada waktu sama Kak Petrus. Jadi sebelum sempat saya bersaksi di gereja atau waktu di ibadah, mungkin bersaksinya di sini aja. Wah, boleh banget nih, malah makin banyak yang nonton kan, makin banyak yang diberkati. Ya, jadi waktu waktu lulus kuliah sebelum wisuda, itu biasalah baru lulus kuliah pengen kerja apa kan pasti bingung tuh kan tuh. Bener banget. Ya, bener banget. Sebenarnya dulu waktu kuliah tuh saya orang yang ambisius gitu loh, pengen masuk di sini, pengen langsung gaji besar, pengen gini. Siapa sih nggak kayak gitu juga sih, karena saya merasa saya kuliah itu dulu memang kuliah beasiswa sih, tapi di beasiswa cuma 50%. Atau kalau di Petra sih memang harganya agak tinggi, agak lumayan mahal, jadi kayak aku kalau kerja cuma gaji segitu kayak sayang gitu kan. Nah, kayak ambisius. Kadang tapi waktu kuliah itu memang kalau di Petra sih kita memang dalam lingkup Kristiani ya, Universitas Kristen Petra ya, kita memang ditanamkan kayak iman lah, apa. Jadi kita ya berambisi, kita berdoa, kita berusaha, kita mengandalkan Tuhan juga gitu loh. Oh, jadi benar-benar emang kita iman gitu loh. Imannya kita tuh dilatih gitu loh. Ya, jadi kayak waktu setelah lulus kuliah itu sebenarnya saya sudah dapat pekerjaan di Jakarta, yang tempat magang saya yang dulu itu saya kerja saya magang di Pertamina Hulu Energi. Wah, itu keren loh Pak, Kapsudi pernah magang ya, di sana. Pertamina Hulu itu juga prosesnya panjang, dan itu Tuhan atur jalannya mulus banget. Jadi dari mana dulu nih, aku bingung sampai dari magang dulu deh. Jadi
selama saya berkuliah tuh 4 tahun. Saya kuliah 4 tahun dan apa namanya, ada di dalam kuliah itu ada 2 kali magang. Magang pertama itu PKN, praktek kerja nyata cuma sebulan, sama MKN 6 bulan. Nah, PKN ini di semester ke-4 itu cuma 1 bulan sih magang, cuma sebulan itu saya magang. Puji Tuhan juga dapat perusahaan yang agak besar di Telekomunikasi Indonesia di cabang Surabaya, Telkom Indonesia, di Telkom. Terus habis itu di bidang corporate communication-nya sama. Terus habis itu magang kerja nyata, puji Tuhan saya dapat di Pertamina di hulunya, PHE kalau bisa. Kalau teman-teman lihat di Instagram saya atau cari di Google atau apa, cari PHE. Follow Instagramnya. Oh ya, Abraham_Nenggolan. Boleh. Editor tolong ya. Oke. Ya, Pertamina Hulu Energi itu, saya nggak tahu sebenarnya kalau Pertamina tuh ada yang di bagian hulu, hilir gitu. Waktu masuk magang Pertamina itu, sebelumnya karena saya jadi LO, tau LO? Di zaman kuliah dulu kan saya juga aktif kayak kepanitiaan, ikut seminar, ikut apa. Nah, waktu itu jadi panitia dan saya jadi koordinator BEM gitu ya? Iya, panitia gitu dan saya koordinator acaranya. Dan itu mengundang pembicara senior manager humasnya Pertamina. Namanya Ibu Dona. Nah, ya saya saya bukan koordinator waktu itu. Kalau dalam suatu kepanitiaan ada koordinator acara, divisi acara gitu kan. Pembantunya koordinatornya, stafnya gitu loh. Oh, anggotanya. Anggotanya. Aduh, ribet ya. Nah, waktu itu ya saya disuruh untuk LO-in si ibu ini ya. Ya kalau LO itu mulai dari mengingatkan, mulai dari menjemput, mulai dari semua kita yang handle dan prinsip saya dulu waktu memang dalam kepanitiaan memang ya kerjanya maksimal. Iya. Ya kerjanya maksimal dan pelayanan terbaik lah. Gitu, pelayanan terbaik dan ya puji Tuhan saya menjalankan hal itu dengan baik sampai pembicaranya naik turun pulang ke sana sampai ada nggak ada komplain lah ya, nggak ada masalahnya sampai suatu saat ya ini waktu mau magang saya keinget dengan orang itu. Saya punya kontaknya. Nah, dan itu kontak tidak bisa tidak bisa asal minta. Oh ya? Karena saya LO-nya, Bu bisa minta WhatsApp-nya. Sekalian ya. Sekalian. Teman-teman saya nggak ada yang dapat. Oke. Ya, itu trik sih, itu trik. Ya, itu sebenarnya trik. Itu trik sih sebenarnya. Maksudnya ikut kepanitiaan seperti itu untuk bisa kenal sama orang-orang besar seperti itu. Karena you pasti punya cita-cita seperti itu kan? Seperti bukan hanya sekedar you jadi manajer, bisa di atasnya manajer, tapi kan seenggaknya kita ikutin proses, kenal manajernya dulu. Nanti aku ceritain setelah itu. Nah, habis itu masuk ke waktu itu saya WhatsApp. Namanya aku panggilnya Mem kan. Biasanya kalau di kampus tuh kalau di kuliah komunikasi kan banyak dosen cewek. Jadi Miss Mem, Sir, kalau cowok Sir gitu kan. Nah, jadi saya panggilnya itu Mem Dona. Saya ada program magang dari kampus selama 6 bulan. Mem Dona bisa saya tertarik dengan perusahaan Pertamina, apakah saya bisa magang di sana? Kalau bukan jalan Tuhan, nggak mungkin dibalas atau apa. Iya benar, ini siapa sih? Iya ini siapa sih? Udah lama loh itu udah semester 4 ke semester 7, 1,5 tahun lah. Itu udah lama banget ya. Dan dia hanya menjawab gini, oh ini Abraham ya yang waktu itu di Petra yang. Oh dan dia langsung yang. Iya, yang waktu itu temenin saya terus ini. Nah. Jadi kayak touching banget deh kayak waktu itu ya. Jadi dari sebuah melayani seorang yang besar kayak gitu, sometimes waktu kita membutuhkan itu mereka tuh. Ternyata ingat ya. Iya ingat loh. Jadi dan itu tahu sendiri waktu itu kalau mau magang di Pertamina itu harus lewat proses di website yang nggak mungkin dibaca lah CV-nya sama ini dan harus seleksi. Banyak banget yang apply kan saat itu. Nanti aku ceritain waktu aku udah magang. Ini banyak banget ceritanya jadinya sebelum ke pekerjaan. Ya. Kan kita bahas soal achievement kayaknya. Ini pasti ada proses di sana kan. Ya. Ini achievement saya waktu bisa magang di Pertamina. Nanti ada achievement bisa jadi manajer dan itu lain-lain. Itu tuh biasanya orang-orang yang kayak anak-anak muda di usia 24 tahun yang 24 tahun bisa jadi manajer. Nah ini kalian tungguin ya nih ceritanya.
Tapi saya kan waktu itu magang harusnya 3,5 bulan, dari kampus tuh 3,5 bulan. Di situ cuma tertara 2 bulan. Aduh, aku kan langsung, aduh matek kon, cuma 2 bulan. Kan kalau mau lulus harus magang 3 bulan.